Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, kali ini saya akan kembali membicarakan tentang Bapak Prabowo yang baru-baru ini viral dikarenakan membuat sebuah ungkapan tentang hidup Jokowi dan terima kasih Bapak Jokowi. Nah, saya rasa hal ini akan berlalu begitu saja, namun rupa-rupanya hal ini menjadi buah bibir masyarakat dan viral di media sosial. Di tengah lagi trending-trendingnya tentang Adili Jokowi, namun Bapak Prabowo membuat sebuah trending baru yakni hidup Jokowi dan terima kasih Bapak Jokowi. Nah, ada saja sebagian masyarakat yang merasa kecewa, yang mana menaruh harapan besar terhadap Bapak Prabowo lantaran kurang puas dengan kinerja Bapak Jokowi sebelumnya. Nah, oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, langsung kita simak bersama-sama. Hidup Jokowi! Dan saya katakan, Aduh, Bapak ini katanya patriotisme, tapi kok takut sama orang Solo? Berarti bener dong kalau kemarin waktu Pilpres ada cawe-cawe Mulyono dong. Nyatanya kemarin kata bokap gue nih ya yang di kampung, katanya dari akhir 2023 sampai 2024 tuh tiap bulan itu bahkan ada bansos. Terus sekarang abis pilkada udah nggak ada bansos. Bapak gue nanya ini di kampung, dan rata-rata kades-kades di sini tuh nyuruh buat ngedukung si Prabowo ini. Ya ampun, mana brandingnya joget-joget, gendut, terus kayak buat apa gitu ya, tiap pidato marah-marah. Sebenarnya sih bukan Bapak sih yang salah sih sebenarnya, pendukung Bapak nggak ada otaknya. kalau gue presiden nih, jangan skip. Presiden, kalau gue presiden, dalam pidato gue nggak akan pernah nyebut nama orang lain dalam pidatoku. Yang gue sebut adalah rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Mengapa? Karena rakyat adalah kekuasaan tertinggi. Karena rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara manapun. Kalau sudah satu pemimpin menyebut nama seseorang, hidup si Fulan, hidup si Fulan, hidup si Fulan. Aduh, sedih gua. Tapi itu semoga hanya drama. Semoga hanya acting aja untuk nyenengin. Ya mudah-mudahan sih. Karena kita nggak tahu. Politik itu kan unik. Politik itu di depan mata banyak orang rakyat bermusuhan. Wah, bermusuhan kayak kucing sama tikus. Tapi di balik layar makan bareng, ngobrol bareng, bercengkrama dan lain-lain, bisnis bareng. Ya udah deh. Yang penting kalau gua pribadi, hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Jaga kesatuan NKRI ini dari para oligarki yang akan merebut kekuasaan rakyat Indonesia. Selamat rakyat Indonesia. Ayo kita berjuang mempertahankan sejengkal tanah kita dengan nyawa taruhannya. Gimana setelah melihat video tadi? Apa kalian masih berpikir mereka bekerja untuk rakyat? Mereka bekerja untuk mensejahterakan rakyat? Kayaknya kalau masih ada yang berpikir begitu, mending datang deh ke psikolog. Cek mental atau otaknya gitu, takutnya error doang. Dan gue gak tahu persisnya itu acara kapan, acara apa. Yang jelas itu ada kayak monitor bendera merah putih, bajunya rapi, formal. Ada lambang Garuda juga yang menandakan ini acara yang kayak diadakan oleh sebuah acara kenegaraan. Terus dengan indahnya, dengan
bagusnya mereka berjoget lenggak-lenggok dan bernyanyi di atas penderitaan rakyat. Tapi bang, kan mereka itu juga manusia bang, pengen hiburan, capek ngurusin rakyat, ya namanya juga manusia biasa, wajar lah bang. Menurut gue ini nggak wajar, men. Ini penghinaan buat rakyat. Bukan gue sentimen sama mereka, bukan. Tapi gue kasih nih dasar logikanya kenapa mereka ini menginjak-injak dan menghina rakyat dengan cara seperti itu. Yang pertama, baju yang mereka pakai, acara yang mereka pakai. Kalau itu sebuah acara kenegaraan, berarti pakai duit siapa? Ya, duit rakyat. Fasilitas yang mereka terima, jabatan yang nempel sama mereka, itu tidak sedikit pun terlepas dari uang rakyat. Artinya apa? Melekat duit rakyat di badan mereka itu. Bukan mereka nggak boleh joget-joget, bukan mereka nggak boleh nyanyi-nyanyi, bukan. Kalau lu mau lakuin itu, ya lu bikin aja private, terus harus di-share. Nggak usah rakyat tahu. Lebih baik kita nggak ngeliat gitu. Kalau ngeliat ini kan jatuhnya udah menghina. Dengan lu diem-diem aja, lu udah salah. Apalagi dengan lu memperlihatkan gitu. Dimana dengan kondisi sekarang, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan. Semua aspek memenuhi bahwa negara kita ini masih belum maju. Berkembang pun masih gimana ya? Bahkan cenderung mundur kalau gue bilang. Karena kita, rakyat bener-bener kayak udah nyari kerja sendiri, cari makan sendiri, tiba-tiba dipajakin. Terus duit pajak kita dipakai buat kayak gitu. Buat mobil pribadi mereka, buat rumah mereka, buat baju mereka. Digunain untuk itu doang. Tapi ada kan bang bansos, ada kan bang program-program pemerintah yang berjalan, ada. Tapi nggak maksimal, karena dimaksimalkan ke situ. Terus kenapa gue berpikir mereka nggak bekerja untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat? Ya karena mereka benar-benar nggak punya hati. Kalau mereka punya hati, gue yakin acara seheboh apapun mereka untuk berjoget itu berat. Karena pasti mereka di otaknya, di hatinya mikirin rakyat. Wah gimana ya kalau rakyat gue lihat, gue bisa berjoget-joget sedangkan ada rakyat gue yang kelaparan, nggak makan, pendidikannya nggak terpenuhi. Katanya wajib belajar 12 tahun, bahkan SD aja udah berhenti. Karena biaya, karena pola pikir mereka yang pendidikan itu nggak penting, lebih penting cari duit. Ya ini tanda kegagalan sebuah negara. Jadi banyak faktor kenapa gue bilang mereka nggak punya hati, mereka nggak bekerja untuk rakyat. Jadi mau nih Pak Prabowo, sekali lagi, kalian boleh bikin acara apapun, dengan pesta, dengan berjoget, tapi lepas bajunya. Bikin acara di luar pakai duit sendiri, jangan pakai duit rakyat buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Gue nggak tahu tapi ini kejadiannya kapan. Mungkin bukan di era Pak Prabowo, atau mungkin di era yang sebelumnya. Di era manapun ini nggak layak untuk diperlihatkan kepada rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Kalau bikin rakyat marah, siap-siap. Jabatan cuma sementara Pak, tapi rakyat selamanya. Terima kasih. Halo guys, masih soal acara ulang tahun Gerindra kemarin nih. Saya tertarik dengan video ini. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sorry ya. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Ya, di acara itu kan Pak Prabowo pidato ya sebagai ketua umum partai. Nah, mungkin Pak Prabowo lupa kalau dia sekarang presiden, bukan hanya ketua umum partai, dan jabatan presiden itu melekat. Jadi nggak bisa kalau dibilang itu kan acara partai dia bicara sebagai ketua umum partai. Nggak bisa karena dia adalah presiden dan jabatan presiden melekat 24 jam. Nah, penggunaan kata ndasmu ya untuk menanggapi kritik tentang kabinet yang gemuk lah dan berbagai macam hal, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan ya, tentang
marwah, martabat, dan wibawa seorang presiden. Meskipun itu diungkapkan ya mungkin dalam konteks bercandaan ya. Tapi sebagai kepala negara, seorang presiden ini diharapkan menjaga tutur kata dan perilaku yang mencerminkan kehormatan jabatan. Nah, dalam konteks kenegaraan, marwah dan martabat seorang pemimpin tidak hanya mencerminkan dirinya sendiri, tapi juga bangsa yang dipimpinnya. Nah, penggunaan kata kasar seperti dasmu ini dapat dianggap merendahkan standar komunikasi publik dan berpotensi mengikis wibawa institusi kepresidenan di mata rakyat, bahkan mungkin di mata dunia internasional nantinya. Ya, dalam demokrasi, humor memang seringkali digunakan untuk mencairkan suasana atau merespon kritik-kritik lah. Tapi tentunya ada batasan etika yang perlu dijaga, terutama buat seorang pemimpin negara. Nah, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dan DPR RI tekankan, penting sekali menjaga kehormatan lembaga-lembaga negara melalui sikap dan perilaku anggotanya. Dan hal ini seharusnya berlaku jauh lebih ketat kepada presiden sebagai simbol tertinggi negara kita. Jadi menjaga marwah dan martabat presiden bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik serta citra bangsa. Pernyataan yang tidak pantas ini dapat menciptakan presiden buruk tentunya bagi budaya politik dan komunikasi publik di Indonesia. Nah, bicara soal kinerja lah, kata Pak Prabowo kan ya dasmu lah bagi yang mengkritik soal kabinetnya yang gemuk segala macam. Bahkan orang-orang pintar pun dicaci maki seperti itu. Katanya penting kerja. Oke lah, kita lihat kerjanya. Presiden Prabowo ini telah resmi dilantik dari Oktober 2024. Jadi sudah lebih dari 120 hari lah masa kerja kabinetnya ini. Nah, dalam periode ini, Prabowo kan katanya mengusung ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%, berfokus pada investasi, konsumsi, dan komoditas ekspor. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kinerja kabinet ini dinilai sangat tidak sesuai harapan dengan banyak hal yang begitu meragukan pencapaian soal target yang diutarakan sebelumnya. Nah, masyarakat dan banyak pengamat menilai bahwa Kabinet Prabowo ini mengalami masalah serius, terutama dalam hal komposisi yang dianggap ya terlalu buncit, terlalu besar ini, terlalu gemuk ini, dan kurangnya hasil nyata dalam meningkatkan ekonomi. Inflasi Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,7%. Ya, meskipun masih di bawah batas aman untuk negara berkembang, tapi ini menimbulkan kekhawatiran. Kalau tren ini berlangsung terus, ya, maka akan sulit sekali ekonomi kita berkembang jika tidak ada kebijakan efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini. Itulah itu tadi sebuah respon dari masyarakat terkait ungkapan Bapak Prabowo di HUT yang ke-17 Gerindra. Nah, saya rasa mungkin tidak sebagian besar juga masyarakat yang dibuat kecewa, namun tentunya juga banyak lah masyarakat yang merasa kurang kurang cocok lah dengan apa yang telah Bapak Prabowo ini ungkapkan. Karena seharusnya sebagai presiden, ia menyuarakan tentang hidup rakyat dan hidup rakyat. Sekalipun beliau adalah sahabat dan sangat bersahabat dengan Bapak Jokowi, namun tidak semestinya beliau menggemakan tentang hidup Jokowi dan terima kasih Bapak Jokowi. Nah, oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.